Halo teman-teman, selamat datang di CPNS Sekdin. Kali ini kita akan membahas mengenai wawasan kebangsaan, yaitu Pancasila. Hari ini kita khusus mengenai pembahasan soal. Ini merupakan soal part 1. Disimak ya. Ada soal pertama di sini. Soalnya adalah Indonesia masuk daftar teratas negara paling ramah sedunia berdasarkan survei Expat Insider 2022 versi Internation. Pada tahun sebelumnya, Indonesia berada di posisi ke-7 negara teramah. Internation itu merupakan sebuah jaringan ekspatriat global terbesar di dunia. Dengan anggota mencapai 4,5 juta orang yang tersebar di 420 kota di seluruh dunia. Kalimat tanyanya adalah bangsa Indonesia yang memiliki ciri-ciri ramah, sopan santun, lemah lembut, dan senang membantu sesama itu merupakan pengamalan sila keberapa. Ini teman-teman, kalau ngebahas soal wawasan kebangsaan, itu biasanya ada masalah utama. Pokok bahasannya tuh apa? Biasanya di kalimat pertama. Nih, pokok bahasan yang Indonesia masuk daftar teratas negara paling ramah sedunia, ini adalah yang akan dibahas. Pokok bahasannya tuh apa? Nah, selanjutnya itu biasanya kalau dia tidak keterangan, dia merupakan informasi tambah. Dia keterangan atau informasi tambahan, dia merupakan pengecoh. Kita bisa lihat ya di sini berdasarkan survei ekspatriat ini pada tahun sebelumnya. Terus ada Internation itu merupakan apa? Ini namanya keterangan teman-teman. Tengah keterangan, dia biasanya di kalimat kedua dan sebelum kalimat terakhir itu biasanya ada pengecohnya. Itu adalah soal TWK rata-rata ya. Kalau narasinya panjang, seperti itu. Inti dari masalah atau apa yang akan ditanyakan itu ada di kalimat paling akhir sebelum A. Kalimat terakhirnya adalah bangsa Indonesia yang memiliki ciri-ciri ramah, sopan santun, lemah lembut, dan senang membantu sama itu merupakan pengamalan sila keberapa. Intinya teman-teman, waktunya kan terbatas untuk kamu yang mau masuk CPNS, Sekdin, Akmil. Itu waktunya terbatas. Untuk Polri, TNI, dan BUMN itu tidak punya lebih banyak waktu dibandingkan seleksi lainnya. Kalau kamu waktunya terbatas, kamu harus fokusnya kemana? Apa yang ditanyakan? Ya benar, harus fokus ke kalimat tanyanya. Bangsa Indonesia memiliki ciri-ciri ramah, sopan santun, lemah lembut, dan senang membantu sesama. Itu merupakan pengamalan sila keberapa? Jadi baca kalimat terakhirnya terlebih dahulu. Kalau tahu langsung jawab teman-teman. Nih, kata kuncinya apa? Ramah, sopan santun, lemah lembut. Itu sila keberapa? Kalau sila pertama yang A, sila ke-1 itu adalah bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Ngomongin Tuhan objeknya, nggak ngomongin manusia yang ramah, bangsa yang ramah, dan lain-lain. Kalau kamu jawab 1 jelas salah. Kalau dua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu memberikan kepada orang lain yang menjadi hak mereka, hak diri sendiri. Beradab artinya dia memiliki perilaku yang baik. Perilakunya tuh apa? Seperti yang baik ya, seperti ramah, sopan santun, lemah lembut, tenggang rasa. Itu merupakan adab. Jadi itu kemungkinan sila kedua. Tapi kita lihat dulu sila ketiga. 3 adalah persatuan Indonesia, yaitu ngomongin Indonesia harus rukun, bersatu, berdasarkan asas kekeluargaan, kebersamaan di atas kepentingan pribadi dan lain-lain, kayak gitu. Jadi bukan yang C juga. D itu sila keempat. 4 adalah kerakyatan. Kalau ngomongin kerakyatan, itu sama aja negara Indonesia itu berdaulat. Yang berdaulat adalah rakyatnya, atau demokrasi. Di soal kan nggak ngomongin demokrasi teman-teman. Jadi yang D juga kurang tepat. E itu 5 adalah keadilan sosial. Kalau keadilan sosial, adil, rasa adil. Itu biasanya ngomongin hukum. Nah, dari penjelasan ini, berdasarkan penjelasan ini, kalau ngomongin sikap, itu ngomongin adab. Itu berarti sila kedua. Jawabannya yang B. Oke? Next ya. Ini ada soal nomor 2. Kalimat tanyanya apa nih? Tindakan Dede Inun merupakan pengamalan Pancasila keberapa? Nah, berarti kita harus baca dulu nih narasi nomor 2 ini. Dia tindakannya apa? Dia melakukan apa? Seorang petualang bernama Dede Inun sedang memancing di sela-sela kegiatan mengarungi sungai. Oh, dia lagi mancing. Petualang itu mendengar ada suara mencicit di dalam air. Tak tahu hewan apa yang sedang berada di air yang keruh itu, tanpa pikir panjang, Dede Inun berusaha sekuat tenaga untuk mencari sumber suara. Dia tidak peduli dengan dinginnya air sungai tersebut dan memutuskan untuk menceburkan diri ke dalam sungai. Dalam prosesnya, Dede Inun berhasil menyelamatkan hewan dengan suara mencicit itu. Rupanya, suara mencicit-cicitan itu datang dari seekor anak anjing berwarna coklat. Untungnya, Dede Inun menemukan anjing coyot itu di dalam air dan berhasil membawanya ke rakitnya sebelum terbawa air selamanya. Maksudnya sebelum terhanyut.
Nah, tindakannya ini merupakan pengamalan sila keberapa? Tadi kalau satu ngomongin apa? Iya, satu ngomongin Tuhan ya, berarti bukan sila pertama. Oke. Dua, ngomongin manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab gitu, ngomongin adab kayak contoh soal sebelumnya. Jadi juga sila kedua nggak ini? Dede Inun manusia bukan? Bisa jadi. Kenapa? Karena dia nolong hewan. Di sini kesimpulannya ada manusia yang bernama Dede Inun, dia menolong hewan tanpa memberikan yang lain gitu karena dia rasa kasihan. Nah, itu kan tolong menolong ya antar manusia dan hewan lainnya. Kamu harus tahu kalau Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, contohnya dia ikut serta memberikan bantuan kepada orang lain atau kepada hal lain yang membutuhkan, itu merupakan berdasarkan rasa kemanusiaan, rasa kasihan, rasa ingin menolong atau membantu sesama makhluk hidup. Itu merupakan gambaran dari sila kedua. Dua ini benar. Tiga tadi udah dijelasin. Tiga ngomongin tentang persatuan Indonesia, jadi ngomongin negara. 4 adalah kerakyatan teman-teman, atau ngomongin demokrasi. 5 adalah adil terhadap hukum atau pekerjaan. Jadi jawaban yang tepat itu B, sila kedua. Kita naik ke soal nomor 3. Perbuatan Cristiano Ronaldo mencerminkan sila keberapa? Oh, dia ngapain nih? Kita baca dulu. Cristiano Ronaldo mengirimkan bantuan untuk korban gempa bumi. Dia nolong korban gempa di Turki dan di Suriah, bukan Indonesia ya, kayak gitu. Bantuan yang diberikan berupa 1 pesawat penuh yang berisi kebutuhan korban di pengungsian, antara lain parsel makanan, bantal dan selimut, tempat tidur, makanan bayi, susu dan lain-lain intinya. Hal ini bukanlah kali pertama pemain bola dengan julukan CR7 itu terlibat dalam aksi sosial. Nah, intinya di sini ada Cristiano Ronaldo yang ngebantu korban gempa Turki dan juga Suriah. Itu mengamalkan sila keberapa? Iya, nolong orang lain. Terlebih di sini ada keterangan negaranya bukan Indonesia. Kalau 5 itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ditolong Cristiano Ronaldo bukan orang Indonesia tapi orang Turki dan Suriah. Jadi tolong menolong ini sama seperti tadi. Itu jawabannya sila kedua. Jadi jawabannya yang B. Penjelasannya sama seperti soal sebelumnya. Jadi kita naik ke soal nomor 4. Sebuah negara yang mengadopsi Pancasila menghadapi masalah ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan. Beberapa warga negara memiliki akses kekayaan yang besar, sementara yang lain hidup dalam kemiskinan. Ini yang disebut ketidaksetaraan. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan mengambil tindakan lebih lanjut untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata. Ini peran pemerintahnya. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam distribusi sumber daya ekonomi sehingga dapat mempengaruhi keadilan sosial? Teman-teman, lihat dulu, keadilan sosial itu adalah sila keberapa? Ya, sila ke-5. Di sini pemerintah itu memutuskan mengambil tindakan untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata. Ini tugasnya ya sebagai pemerintah terhadap rakyatnya. Kita lihat gimana kebijakan pemerintah dalam distribusi sumber daya ekonomi ini sehingga dapat mempengaruhi keadilan sosial. Kalau yang A, mengutamakan kepentingan perusahaan besar daripada usaha kecil, boleh nggak? Nambah nggak merata ya teman-teman. Kalau yang A itu nambah tidak merata, berarti yang A ini salah. Nah, mengutamakan kepentingan perusahaan besar yang membuat katanya salah. B, menyediakan bantuan ekonomi hanya kepada kelompok kaya. Nggak boleh, kan tujuannya adil. Kalau hanya kelompok kaya, kelompok yang miskin nggak diberikan, itu tidak merata. C, memberikan subsidi makanan kepada semua kelompok masyarakat. Di sini ada kata semua kelompok masyarakat. Ini positif ya, kita simpan dulu C, tapi kita lihat dulu nih, yang D dan yang E. Dia menarik pajak tinggi dari kelompok miskin. Tidak, pajak itu harus sesuai. Kalau kita aja kalau ditarik pajak itu sesuai PTKP, pendapatan tidak kena pajak. Kalau sekarang kalau tidak salah 1 tahunnya kalau pendapatan kamu di bawah 54 juta kamu tidak kena pajak. Nah, kalau di atas 54 juta berarti kena pajak. Ini apa maksudnya? Maksudnya kalau kelompok miskin itu pendapatannya sedikit tidak mungkin pajaknya tinggi. Oke? Jadi yang D juga salah. Yang E, memberikan pinjaman usaha kepada mereka yang memiliki hubungan politik. Hanya untuk yang memiliki hubungan politik itu juga nggak boleh. Berarti kan dia cuma mengutamakan satu pihak aja. Jadi ini salah teman-teman. Jadi jawaban yang tepat iya yang C. Next kita ke soal nomor 5. Ada kata di sini dalam kehidupan sehari-hari Anda sering melihat beberapa warga yang berpartisipasi aktif dalam membersihkan lingkungan sekitar. Mereka membentuk kelompok sukarelawan dan secara rutin membersihkan taman-taman kota, sungai dan juga pantai.
Bagaimana keadilan sosial mempengaruhi aspek lingkungan hidup di Indonesia? Nah, keadilan sosial itu berdampak signifikan ya pada aspek lingkungan hidup di Indonesia. Itu bisa dilihat dari banyak cara. Kita lihat nih, kalau yang A, mengabaikan keberlanjutan lingkungan demi pertumbuhan ekonomi. Mengabaikan itu kalimat negatif teman-teman, mengakibatkan jawaban A itu salah. B. Membatasi akses sumber daya alam hanya kepada kelompok tertentu. Membatasi juga kalimat negatif, hanya juga di sini. Itu kata yang membuat B salah. C. Mendorong praktik-praktik ramah lingkungan, ini positif, tapi kita lihat dulu yang D dan E. D. Mencemari lingkungan, boleh nggak? Nggak boleh. Demi keuntungan ekonomi, kamu yang untung, yang tidak beruntung menjadi banyak orang kayak gitu. Salah satunya dampak banjir. Nggak mungkin banjir tuh, misalnya kamu membuang sampah, banjirnya cuma di rumah kamu, itu tidak mungkin, pasti sekitarnya juga kena. Jadi tidak boleh mencemari lingkungan ya. Kalau yang E, memaksa warga untuk tinggal di daerah beresiko alam, nggak boleh. Atau misalnya gunung berapi, gunungnya udah mau meletus, sudah ada peringatan awas dari presiden, kamu ngajak orang tinggal di situ, nggak boleh. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah yang mana? Ya benar, yang C, mendorong praktik-praktik ramah lingkungan. Di sini ngomongin lingkungan, di soal juga ngomongin lingkungan. Jadi ini berhubungan. Soal nomor 6, seorang pemimpin masyarakat ingin mengadakan kampanye kebersihan lingkungan. Dia memutuskan untuk mengadakan sosialisasi di tingkat lokal tentang pentingnya menjaga kebersihan. Bagaimana pemimpin ini bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pesan kampanyenya? Apa tujuan pemimpin tadi? Yaitu kebersihan lingkungan yang ini. Gimana caranya? Kalau yang A, dengan mengingatkan masyarakat tentang kewajiban konstitusi. Konstitusi itu undang-undang teman-teman. Yang dibahas adalah kebersihan lingkungan. Jadi nggak nyambung ya. Jadi narasi A itu kurang tepat karena tidak bahas konstitusi di soal. B, dengan menekankan pentingnya gotong royong dalam menjaga kebersihan. Ini kebersihan. Yang B juga jawab kebersihan, dan B ini positif. Kita simpan yang B, tapi kita lihat dulu yang lainnya. C, dengan menyarankan kepada masyarakat untuk memilihnya dalam pemilihan berikutnya. Nah, kan ngomongin lingkungan ini, bukan tujuannya memang untuk memilih dia, tapi topik bahasanya berbeda. Jadi C juga salah, kayak gitu. D, dengan mengancam sanksi hukum bagi yang tidak patuh, nggak boleh main ancam-ancaman. Yang E, dengan menampilkan pesan-pesan agama tertentu, nggak boleh ya. Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia. Dia mencakup 5 dasar atau prinsip dasar. Salah satu dari 5 itu adalah gotong royong, teman-teman. Gotong royong sila keberapa? Iya, benar, sila ke-5. Dia menggambarkan semangat kerjasama, kebersamaan, dan juga keterlibatan masyarakat dalam membangun dan menjaga kebaikan bersama. Jadi, dalam konteks kampanye kebersihan lingkungan, nilai gotong royong sangat mencerminkan semangat kerjasama dan juga kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Gotong royong itu ada di B, jadi jawaban nomor 6 yang B. Kita soal nomor terakhir. Di sini ada soal nomor 7. Seorang siswa sekolah ingin mengorganisir sebuah acara untuk merayakan keberagaman budaya dan agama di sekolahnya. Ditanyanya tindakan yang paling sesuai dengan implementasi sila ketiga Pancasila adalah, sila ketiga apa bunyinya? Iya, Persatuan Indonesia. Nah, ini menggarisbawahi pentingnya persatuan dan keragaman ya, atau Bhinneka Tunggal Ika. Tapi pokok bahasanya Bhinneka Tunggal Ika yang dibahas di soal itu apa? Di soal ngomongin keberagaman budaya dan juga agama. Jadi kita lihat nih pilihan gandanya. Kalau yang A, mengadakan seminar yang hanya dihadiri oleh anggota kelompok etnis tertentu. Nah, nggak ngegambarin keberagaman ya teman-teman kalau hanya satu etnis. Jadi yang A salah. B, menolak ide untuk merayakan keberagaman budaya dan agama di sekolah. Di sini ada keberagaman budaya dan agama di sekolah. Tapi kata kerjanya di sini menolak. Kan yang disuruh yang tindakan paling sesuai. Menolak itu tidak sesuai. Jadi kita lanjut yang C, mengadakan pertunjukan seni mencakup berbagai budaya dan agama di sekolah. Ini sesuai ya. Di sini ada di soal ada agama budaya, dan di narasi C juga ngomongin budaya dan agama. Kita simpan yang C,
Tapi kita lihat yang D, meminta semua siswa untuk hanya memakai pakaian dari satu budaya tertentu, hanya satu budaya tertentu. Berarti nggak ngegambarin keberagaman teman-teman. Yang E, mengabaikan, kata kerjanya sudah negatif, mengabaikan perbedaan budaya dan agama dalam acara tertentu, itu juga salah karena kata kerjanya negatif. Tindakan yang paling sesuai tentunya yang C, mengadakan pertunjukan seni yang mencakup berbagai budaya dan agama di sekolah sesuai dengan narasi di atas. Good luck. Bye teman-teman.